Wah, enak juga ya begini santai. Ngopi, makan gorengan, ngobrol ngalur ngidul. Hidup tuh harus kayak gini, Sep. Nggak usah dipikirin yang berat-berat. Ya iyalah, hidup itu jangan tegang-tegang. Udah nikmatin aja. Tapi Sep, duit lu aman kan? Jangan sampai boncos lagi lu kayak kemarin. Tenang, ini warung langganan gua. Hari ini gua yang bakal traktir. Nah, ini baru temen gua. Nggak kayak yang lain, pelitnya kebangetan. Makanya Sep, gua betah nongkrong sama lo. Udah murah hati, nggak perhitungan. Tapi serius, Sep, duitnya beneran aman kan? Lu nggak ngebuang jatah anak lo lagi kan? Ah, lu pikirin aja urusan lu sendiri. Gua udah gede, tahu mana yang penting dan mana yang enggak. Wah, so bijak nih bocah. Iya, so bijak. Tapi giliran istri ngomel aja, keder juga lu. Istri mah selalu ada aja yang dikeluhin. Kita cari duit banting tulang, tetap aja ada yang kurang di matanya. Ya iyalah, lu nikahin manusia bukan patung. Perempuan mah emang gitu Sep, pasti nuntut lebih. Makanya Sep, kalau di rumah ribet, ya udah cari hiburan aja di luar. Nggak usah lo pusing-pusingin. Hiburan nongkrong sama kita-kita gini ya enggak? Iya sih. Serius Sep, hidup ini singkat. Lo mau habisin waktu lo buat dengerin ocehan istri lo setiap hari? Kadang gue mikir juga sih. Mungkin gue kebanyakan mikirin orang lain daripada diri sendiri. Nah itu dia. Lo itu terlalu baik, Sep. Kadang laki-laki itu harus bisa mikirin dirinya sendiri dulu. Asep merasa bangga. Di mata teman-temannya, dia adalah orang yang murah hati. Seorang lelaki sejati yang tidak perhitungan soal uang. Tapi yang tidak mereka tahu, uang itu seharusnya untuk membeli susu dan popok anaknya. Asep memilih menikmati momen ini, merasa lebih dihargai di sini daripada di rumah. Ngomong-ngomong, istri lo si Siti nggak nyariin lu, Sep? Ah enggak, dia paling diem di rumah ngurusin anak. Enak ya jadi laki-laki, bebas, bisa nongkrong kapan aja. Tapi Sep, tetap aja lo harus hati-hati. Istri kalau udah mulai banyak protes, bisa-bisa lo tidur di luar nanti. Tenang aja, aman kok. Sep tahu Siti pasti sedang menunggu di rumah, mungkin dengan wajah lelah, mungkin dengan raut kecewa. Tapi di sini ia merasa lebih dihargai. Di sini ia tidak perlu menghadapi realita yang menyakitkan. Udahlah, bahas yang lain aja. Kita nikmatin aja malam ini. Setuju. Hidup ini cuma sekali, nikmatin aja. Mam, ibu, mam. Sabar ya nak, besok kita makan enak ya. Mas, uang belanja habis. Kita nggak punya beras, nggak ada susu buat Rizky. Tenang aja, besok aku cari uang lagi. Mas, uang hasil kerja hari ini kemana? Tadi traktir teman-teman, mereka seneng, aku juga seneng. Jadi, Mas lebih peduli sama teman-teman dibanding anak sendiri? Ah, udahlah, aku capek, mau tidur aja. Siti hanya bisa menatap suaminya yang masuk ke kamar tanpa merasa bersalah. Air matanya jatuh, tapi ia tahu menangis tidak akan membuat perut anaknya kenyang. Beras, susu, atau Pampers. Harga susu ini mahal banget, ya ampun. Nah, nanti kita beli susu yang biasa ya, biar kamu makin pintar. Yang harganya mahal itu loh. Mau beli apa mbak? Mie instan sama telur aja bu. Ini mbak. Hari ini Siti harus kembali mengorbankan kebutuhan anaknya. Lagi-lagi ia pulang tanpa susu. Lagi-lagi ia harus berjuang sendiri. Lagi-lagi dia harus makan mie. Sep, aku perhatiin dari tadi kamu cuci motor tuh kayak orang gak niat.
Kapan selesainya kalau kayak gitu? Pelan-pelan aja Rudi, yang penting kelar. Santai-santai, hidup kamu itu udah terlalu santai. Duit buat keluarga jangan habis di tongkrongan aja. Emangnya aku nggak tahu apa yang kamu lakuin. Ibu-ibu di dekat rumah kamu itu udah banyak tahu yang ngomongin kamu. Yang penting aku royal. Aku nggak ngerti Sep, kamu kerja di sini tiap hari tapi duit selalu habis. Keluarga kamu di rumah dapat bagian apa? Ya ada lah buat mereka. Nggak mungkin aku biarin anak istriku kelaparan, Rudi. Beneran? Kamu yakin mereka nggak kelaparan, nggak kesusahan? Ya meskipun nggak banyak tapi kan ada. Lagian aku juga butuh hiburan. Masa kerja terus? Hidup itu harus dinikmatin. Ya aku tahu, tapi jangan sampai nikmatin hidupnya kelewatan. Siti itu istrimu Sep, Rizky itu anak kamu. Mereka butuh kamu, butuh perhatian kamu. Bukan cuma sisa-sisa uang yang udah kamu pakai buat traktir teman-teman nongkrong. Aku tahu Rudi. Kalau kamu tahu kenapa masih kayak gini. Aku senang aja di tongkrongan. Nggak ada omelan, nggak ada tuntutan. Semua ketawa, semuanya asik. Aku merasa dihargai di sana. Halo Joni, apa kabar? Lagi di mana? Kita makan siang bareng yuk. Wah, ngajak makan siang. Mantap, mantap. Oke, bentar lagi aku cabut ke sana. Jangan bilang kamu mau traktir lagi. Ah, sekali-sekali nggak apa-apa. Hidup itu harus berbagi, Rudi. Berbagi sama temen-temenmu tapi nggak sama anak istrimu. Udah Rudi, jangan kebanyakan ceramah. Aku pergi dulu ya. Sip, motor ini belum selesai kamu cuci. Nanti sore aku lanjut lagi. Rudi hanya bisa menggeleng melihat Asep yang semakin larut dalam kebiasaannya. Ia tahu selama Asep masih lebih memilih kehangatan tongkrongan daripada di rumah sendiri, keadaan tidak akan berubah. Nah, ini baru hidup. Makan enak, nongkrong santai. Asep, traktiran kali ini gokil sih. Hoho, iya loh, Asep mah nggak pelit. Kalau diajak makan pasti royal. Hidup ini buat dinikmati bro. Duit mah bisa nyari lagi besok, gampang. Sep, HP lu bunyi. Ah, udah biarin aja. Mas Asep, Rizky nangis terus, dia lapar. Kenapa Sep? Ada masalah? Enggak ada apa-apa. Aman aja bro. Rizky, maaf ya nak. Sabar ya dek, Rizky pasti kuat. Bu Siti, kondisi anak ibu mengalami anemia akibat kurang gizi. Ia harus mendapat perawatan lebih lanjut dan asupan makanan yang cukup. Dok, saya nggak punya uang banyak buat biaya rumah sakit. Tenang ya dek, Mbak bisa bantu kamu kok. Kita akan usahakan bantuan. Yang penting sekarang pastikan Rizky mendapat nutrisi yang cukup setelah pulang nanti. Siti, Rizky, kok gelap banget? Halo Mbak Dewi. Asep, kamu di mana? Rizky udah di rumah sakit. Rizky sakit parah, Sep. Siti dari tadi nangis terus. Kamu kemana aja, ha? Kamu itu sebagai suami gimana sih? Iya, aku kesana sekarang. Lihat mas, ini anak kita. Dia sakit gara-gara kamu lebih milih teman daripada dia. Kamu itu kepala keluarga. Harusnya yang pertama kamu pikirin bukan teman-temanmu, tapi istri dan anakmu. Aku nggak tahu kalau Rizky sampai separah ini. Nggak tahu, hahaha. Mas pikir aku bercanda waktu bilang Rizky nangis terus karena kelaparan? Mas pikir aku bohong? Otak mas di mana?
Dari kemarin Siti nyari cara biar bisa beli makan buat Rizky. Dia nggak mau ngeluh sama aku sebagai kakaknya karena dia percaya sama kamu. Tapi kamu malah enak-enakan nongkrong sama teman-teman kamu. Aku nyesel. Maafin aku. Nyesel? Rizky udah di rumah sakit, Mas. Mau nyesel pun percuma. Aku udah capek, Mas. Aku capek terus-terusan berjuang sendirian. Aku minta kamu untuk keluar, Mas. Aku nggak mau lihat kamu dulu untuk sementara. Tapi sayang. Keluar, Mas. Keluar. Baiklah. Bro, bisa pinjam duit buat biaya rumah sakit anak aku nggak? Aku minta tolong banget, bro. Duh, kirim gak ya? Tapi aku malu. Nggak apa-apa deh, sekali-kali aku minta tolong. Dia kan sahabatku. Nggak dibales. Apa aku coba telepon aja ya? Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Mungkin dia lagi tidur. Coba aku telepon Budi deh. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Ya ampun, sekarang nggak ada yang bisa tolong aku. Tangan Asep mengepal, rasa marah dan kecewa bercampur menjadi satu. Selama ini ia selalu ada untuk mereka, mengajak makan, mentraktir, bahkan memberi uang ketika mereka butuh. Tetapi saat ia benar-benar membutuhkan bantuan, tidak ada satupun dari mereka yang hadir. Oh teman, hadir kalau ada butuhnya doang. Rizky, maafin ayah ya nak. Ayah salah. Ayah janji, ayah bakal berubah. Ayah bakal jadi ayah yang lebih baik buat kamu. Semoga hal ini membuat kamu berubah, Mas. Uang ini semua buat kamu atur. Aku gak akan foya-foya lagi. Mas serius? Aku sadar sayang, aku salah. Aku udah banyak ngelakuin hal bodoh. Aku lebih memilih senang-senang sama teman-teman daripada mikirin kamu sama Rizky. Aku cuma mau lihat, Mas. Aku nggak butuh janji. Aku butuh bukti. Aku ngerti, makanya mulai sekarang kamu aja yang pegang uang. Aku nggak mau lagi kejebak kayak kemarin. Siti ingin percaya, tapi terlalu sering dikecewakan. Kali ini ia berharap Asep benar-benar berubah. Si Asep mana? Biasanya dia yang bayarin. Entahlah, mungkin dia lagi sibuk kerja. Halah, kerja apaan? Paling juga duitnya habis. Biasanya kalau duitnya habis dia ngilang dulu. Nah, itu dia. Selama ini dia tuh kayak dompet berjalan buat kita kan. Iya, dan anehnya dia nggak sadar-sadar. Tiap kali kita puji dikit, dia langsung buka dompet. Awak. Emang gampang banget dimanfaatin. Mereka tidak sadar, Asep mendengar semuanya. Dari kejauhan, ia berdiri di bawah cahaya lampu jalan yang temaram, memperhatikan mereka. Jadi selama ini aku cuma buat itu, cuma buat bayarin mereka. Nih inget nggak waktu dia traktir kita di restoran mahal itu? Dia sampai ngerogoh duit terakhirnya. Iya, itu sih konyol banget asli, sumpah. Dia rela nggak bawa uang buat pulang cuma biar bikin kita seneng. Wak. Iya bener, gila sih. Gue kalau jadi dia udah sadar diri. Kok bisa ya sebodoh itu? Bodoh, aku yang bodoh. Ia akhirnya mengerti, bagi mereka ia bukan teman, melainkan sekedar sumber uang. Udahlah, kalau dia nggak nongol kita bayar masing-masing aja. Ginian doang mah murah. Males juga sih. Biasanya kan dia yang traktir. Nggak bisa ngirit deh gue. Ya kalau gitu kita tinggal tunggu dia kesini, pura-pura ngomongin masalah lain. Biasanya dia nggak tahan kalau kita kelihatan susah dikit. Dia pasti langsung ngeluarin duit. Setuju. Asep datanglah. Asep memilih pergi. Malam itu ia kehilangan dua teman, atau mungkin baru saja menyadari bahwa mereka tak pernah benar-benar menjadi temannya. Terima kasih, Mas. Semoga kamu benar-benar berubah ya. Ayah. Mulai sekarang ayah akan selalu ada buat kamu. Mereka masih miskin, masih berjuang, tapi kini mereka punya sesuatu yang lebih berharga dari sekedar uang. Mereka punya satu sama lain.